Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem reproduksi manusia pada mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Dosen mengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Rafika SPD MPD. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizka Nanta Putri, Stambuk A22120117 dari kelas D. Mari kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sistem reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pada pria terbagi menjadi dua. Yang pertama, organ reproduktif internal dan organ reproduktif eksternal. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai organ reproduktif internal. Organ reproduktif internal pada pria terbagi menjadi testis, ductus atau saluran reproduksi, dan kelenjar aksesoris. Nah, testis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penghasil sperma dan juga merupakan organ endokrin. Testis terletak menggantung pada urat-urat spermatik di dalam skrotum, sepasang kelenjar yang berbentuk oval. Ductus atau saluran reproduksi, di mana sperma dari testis keluar tubuh melalui saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini meliputi epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis merupakan saluran yang panjangnya lebih kurang 6 cm terletak di sepanjang atas tepi dan belakang testis. Nah, yang terakhir ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra atau Cowper menghasilkan sekresi yang berkombinasi dengan sperma untuk membentuk semen cairan yang diejakulasikan. Nah, vesicula seminalis ini merupakan kelenjar yang panjangnya 5-10 cm berupa kantong seperti huruf S berbelok-belok. Nah, kalau kelenjar prostat terletak di bawah vesika urinaria melekat pada dinding bawah vesika urinaria di sekitar uretra bagian atas. Terakhir, kelenjar bulbouretra adalah sepasang kelenjar kecil di sepanjang uretra di bawah prostat. Selanjutnya mengenai organ reproduktif eksternal, di mana organ reproduktif eksternal ini terbagi menjadi penis dan skrotum. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa yang terdiri dari rongga-rongga seperti karet pusar. Nah, skrotum adalah suatu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 20 Celcius di bawah suhu di dalam rongga perut. Skrotum merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis. Mari kita bahas mengenai spermatogenesis. Nah, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin atau gonad jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, tahap pembentukan spermatozoa dibagi atas 3 tahap, yaitu spermatogenesis, tahap meiosis, dan tahap spermiogenesis. Spermatogenesis merupakan spermatogonia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Spermatogonia merupakan struktur primitif dan dapat melakukan reproduksi atau membelah dengan cara mitosis. Tahapan meiosis, di mana spermatosit primer menjauh dari lamina basalis. Sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder yang N kromosom atau haploid. Spermatozoid sekunder kemudian membelah lagi secara meiosis 2 membentuk 4 buah spermatid yang haploid juga. Yang terakhir yaitu tahapan spermiogenesis, merupakan transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Nah, pembahasan kedua yaitu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita ini terbagi juga menjadi 2, organ reproduktif internal dan organ reproduktif eksternal. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai organ reproduktif internal yang terbagi menjadi ovarium dan saluran reproduksi, antara lain terbagi lagi menjadi tuba fallopi atau viduk, uterus, dan vagina. Nah, ovarium merupakan gonad perempuan, adalah sepasang ovarium yang mengapit uterus dan dipertahankan pada posisi di dalam rongga abdominal oleh ligamen. Lapisan luar dari setiap ovarium terdapat banyak folikel yang masing-masing terdiri dari 1 oosit. Kedua, saluran reproduksi, di mana saluran reproduksi pada wanita terdiri atas tuba fallopi atau viduk, uterus, dan vagina.
Tuba falopia atau viduk, di mana saluran telur membentang dari uterus ke masing-masing ovarium. Nah, uterus adalah organ yang tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan untuk mengakomodir fetus seberat 4 kg. Nah, dinding uterus ini terdiri dari endometrium yang merupakan lapisan dalam uterus yang memiliki banyak pembuluh darah. Berikutnya myometrium atau lapisan otot polos yang merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Dan terakhir ketiga, lapisan serosa terdiri dari lapisan ligamentum yang menguatkan uterus. Terakhir yaitu vagina. Nah, vagina adalah tabung yang dilapisi membran dari jenis epitelium yang dialiri banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Pembahasan selanjutnya mengenai organ reproduktif eksternal. Yang pertama yaitu labia mayora atau bibir besar, di mana struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapisan lemak. Yang kedua, labia minora atau bibir kecil, ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Yang ketiga, mons veneris adalah tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora. Yang keempat, klitoris disebut juga klentit. Klitoris berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Yang kelima, orifisium uretre adalah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Yang keenam, himen sering disebut sebagai selaput darah. Yang ketujuh yaitu kelenjar reproduksi, disebut juga gunung Venus, merupakan bagian yang menonjol di bagian depan simfis, terdiri dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Setelah dewasa tertutup oleh rambut yang bentuknya segitiga. Yang kedelapan yaitu mons pubis, mengandung banyak kelenjar sebase atau minyak, berfungsi sebagai bantal pada waktu melakukan hubungan seks. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogenia. Adapun proses oogenesis yaitu sebagai berikut. Pertama, sel-sel kelamin primordial, mana sel-sel kelamin primordial mula-mula terlihat di dalam ektoderm embrional dari Saccus vitellinus dan mengadakan migrasi ke epithelium germinativum kira-kira pada minggu ke-6 kehidupan intrauteri atau dalam kandungan. Nah, yang kedua, folikel primordial, di mana folikel primordial mengadakan migrasi ke stoma cortex ovarium dan folikel ini dihasilkan sebanyak 200.000 buah. Sejumlah folikel primordial berupaya berkembang selama kehidupan intrauteri dan selama masa kanak-kanak, tetapi tidak satupun mencapai pemasakan. Yang ketiga yaitu oosit primer inti dalam nukleus. Oosit primer mengandung 23 pasang kromosom atau 2N. Satu pasang kromosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin dan disebut kromosom X besar X besar. Yang keempat yaitu pembelahan meiosis. Pertama, meiosis terjadi dalam ovarium ketika folikel degraft mengalami pemasakan dan selesai sebelum terjadi ovulasi. Inti oosit atau ovum membelah sehingga kromosom terpisah dan terbentuk dua set yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Yang kelima yaitu oosit sekunder. Pembelahan meiosis kedua biasanya terjadi hanya apabila kepala spermatozoa menembus zona pelukida oosit. Oosit sekunder membelah membentuk ootit yang akan berdiferensiasi menjadi ovum dan satu badan polar lagi, sehingga terbentuk 3 badan polar dan 1 ovum masak. Semua mengandung bahan genetik yang berbeda. Tidak terasa kita sudah di pembahasan terakhir pada materi di video kali ini. Semoga apa yang dijelaskan pada materi sistem reproduksi pada manusia di video kali ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian yang menonton. See you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.